Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 16 Desember 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi kesukaan bagi kami, dan kami tetap setia sampai pada akhirnya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Lani Kaumpungan. Silakan Ibu Lani. Terima kasih. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Judul renungan kita pada pagi hari ini 16 Desember, penahanan iblis. Ayat intinya terdapat dalam Wahyu 20 ayat 2. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Wahyu meramalkan penghalauan iblis itu dan akan dijadikannya dunia ini porak-poranda dan gersang, dan ia menyatakan bahwa keadaan itu akan berlangsung selama 1000 tahun lamanya. Setelah menyatakan pemandangan mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali dan kebinasaan orang-orang fasik, nubuatan itu meneruskan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga itu, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut itu, dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Wahyu 20 ayat 1-3. Ungkapan jurang maut menyatakan dunia ini yang dalam keadaan kacau balau dan gelap dapat dibuktikan dari ayat-ayat lain. Inilah yang menjadi tempat tinggal iblis dengan malaikat-malaikat jahat 1000 tahun lamanya. Kegiatannya terbatas kepada dunia ini. Ia tidak boleh berhubungan dengan dunia-dunia lain, tidak boleh menggoda dan menyusahkan mereka yang tidak pernah jatuh. Dalam pengertian inilah ia dikatakan dirantai. Tidak ada lagi orang yang masih tinggal hidup kepada siapa ia dapat menjalankan kekuasaannya. Ia sama sekali terputus dari pekerjaan penipuan dan pembinasaan selama berabad-abad telah menjadi kesukaannya. Selama 6000 tahun, pemberontakan iblis telah membuat bumi gemetar. Ia telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, dan yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Selama 6000 tahun, rumah penjaranya telah menjadi tempat umat Allah, dan ia berkuasa menawan mereka selama-lamanya, tetapi Kristus telah memutuskan rantai pengikatnya dan membebaskan para tawanan itu. Selama 1000 tahun, iblis akan mengembara ke sana kemari di dunia yang sunyi, untuk melihat akibat dari pemberontakannya melawan hukum Allah. Selama waktu itu, ia sangat menderita. Sejak kejatuhannya, hidupnya terus-menerus bergiat, sehingga tidak ada waktu baginya untuk merenung. Sekarang, ia tanpa kuasa dan dibiarkan memikirkan dan merenungkan bagian yang telah dilakukannya sejak pertama sekali ia memberontak melawan pemerintahan surga, dan membayangkan dengan ketakutan dan gemetar masa depannya yang mengerikan. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 695-697. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lani. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Setan di penjara adalah karena tindakannya sendiri. Nyonya White menuliskan dalam Signs of the Times 27 Agustus 1902 paragraf 15.
Oleh tindakannya sendiri, setan telah menempa rantai yang dengannya dia akan terikat. Semua makhluk yang tidak jatuh sekarang bersatu dalam hal hukum Allah sebagai tidak berubah. Mereka mendukung pemerintahannya yang untuk menebus pelanggar tidak menyayangkan putranya sendiri. Hukumnya terbukti tanpa celah, pemerintahannya aman selamanya. Itu sebabnya setan tidak dapat berkutik, sebab akhirnya semua tindakannya terbukti dan alam semesta telah melihat. Itu sebabnya renungan hari ini juga menyatakan selama 6.000 tahun dia tidak ada waktu merenung. Tetapi sekarang oleh rantai yang dia buat sendiri, akhirnya dia terikat dan dia ada waktu untuk merenung hasil kerjanya yang menghancurkan. Dia lihat hasilnya, dia harus nikmati kehancuran dunia ini selama 1.000 tahun. Nah, mari kita lihat penjelasan roh nubuat tentang setan dan melihat mengapa ini semua terjadi kepada dia. Review and Herald 6 Juli 1897 paragraf 2 yang berkata, setan telah diberkati dengan keuntungan besar. Tidak ada yang lebih besar atau lebih berbakat, tidak ada yang lebih bijak dan baik daripada setan sebelum dia murtad. Namun dia membiarkan roh keegoisan menguasai dirinya dan dia jatuh karena meninggikan diri. Malaikat jatuh bersamanya karena mereka menempatkan diri mereka di sisi pemberontak besar, gantinya di sisi Kristus. Inilah Lucifer. Dia lupa diri dan tinggikan diri, bahkan mau setara dengan Allah. Kemudian dalam majalah yang sama, Review and Herald Juli 6 tahun 1897 paragraf 3, Nyonya White melanjutkan. Setan memiliki pemikiran yang besar, tetapi dilacurkan kepada kejahatan. Bijaksana hanya untuk merencanakan dan melakukan kejahatan. Sejak kejatuhannya, dia telah bekerja melawan Allah. Kehebatan setan dia selewengkan untuk kejahatan dan kerjanya melawan Allah. Salah satu contohnya adalah yang berikut ini dan masih dalam majalah yang sama, Review and Herald Juli 6, 1897, paragraf 4. Dijelaskan, setan adalah kritikus paling tajam yang pernah dikenal dunia. Dan dia bekerja untuk menghalangi dan memutarbalikkan kebenaran. Dia telah membujuk orang untuk berusaha mengubah Sabat dari perintah keempat. Di bawah perintahnya, hari pertama dalam minggu telah diadopsi oleh dunia Kristen sebagai hari Sabat. Semua yang Lucifer lakukan ini adalah untuk menempa rantai guna mengikat dirinya beserta malaikatnya. Setan dipenjara di dunia ini yang menurut dia di bawah kekuasaannya. Sungguh ironis. Dan oleh karena setan di penjara, akhirnya dia tidak dapat berbuat apa-apa. Sukacita menjadi bagian umat tebusan. Early Writings halaman 290 paragraf 2 menyatakan, saya mendengar teriakan kemenangan dari para malaikat dan dari orang-orang kudus yang telah ditebus, yang terdengar seperti 10.000 alat musik, karena mereka tidak lagi diganggu dan dicobai oleh setan, dan karena penghuni dunia lain dibebaskan dari kehadirannya dan godaannya. Setan tidak bisa lagi bikin apa-apa. Dia terkurung di dunia ini dan tidak bisa lagi kemana-mana. Oleh karena kondisi ini, renungan hari ini menyatakan bahwa setan sangat menderita. Mungkin ada yang bertanya, mengapa hanya setan dan malaikatnya yang ada di dunia ini? Kemana semua manusia yang tidak selamat? Roh Nubuat menjelaskan dalam Kemenangan Akhir halaman 694 paragraf 1. Pada kedatangan Kristus, orang fasik akan dihapuskan dari muka bumi, dihabiskan oleh roh mulutnya, dan dibinasakan oleh terang kemuliaannya. Kristus membawa umatnya ke dalam kota Allah dan dunia ini kosong, tidak berpenduduk lagi. Inilah yang terjadi dan inilah sebabnya dunia ini akhirnya kosong. Tinggal setan dan para malaikatnya. Dan ini berlangsung selama 1.000 tahun. Sementara itu, apa yang kita lakukan selama 1.000 tahun? Salah satunya adalah yang dijelaskan dalam Kemenangan Akhir halaman 698 paragraf 1. Setan dan malaikat-malaikat jahat juga dihakimkan oleh Kristus dan umatnya. Jadi kita akan menghakimi para malaikat, yaitu malaikat jahat. Rasul Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat?
1 Korintus 6 ayat 3. Dan Yudas mengatakan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Yudas ayat 6. Dan pada akhir masa 1000 tahun nantinya, setan beserta semua para pengikutnya akan menerima hukumannya. Mereka akan dibinasakan selamanya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita agar tetap setia, karena pada waktu Yesus datang nanti kita akan terbebas dari penindasan si jahat ini. Itu sebabnya Roh Nubuat menutup dengan kemenangan akhir halaman 697, paragraf 2 yang berkata, kepada umat Allah, penawanan setan akan membawa kegembiraan dan sukacita. Nabi berkata, maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu, maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel, yang di sini adalah melambangkan setan, dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan orang-orang fasik, gak ada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka, dengan tiada henti-hentinya. Yesaya 14 ayat 36. Penahanan dan kebinasaan setan dan para pengikutnya dijamin, saudaraku dalam Tuhan. Karenanya, jangan takut, tetaplah kita setia kepada Allah Bapa dan Anak-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas gambaran ringkas tentang nasib daripada setan dan para malaikatnya. Biarlah ini menjadi kekuatan dan sukacita bagi kami agar sungguh-sungguh setia, dan kami boleh selamat dan terbebas daripada penindasannya. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.